Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejarah. Bareng aku Devita Cantika Sari, bareng sama aku Elsie Dwi Putri, aku dari Sasi Kirana, aku Andika Pramudia, aku Muhammad Ziafunka. Kami siap mengenang masa lalu bersama, karena nggak semua masa lalu harus dilupakan. Talk to me. Oke guys, jadi hari ini kita bakal bahas yang pasti ya kita semua udah pada tahu nih. apaan tuh emangnya? Kan sekarang lagi panas-panasnya ya tentang pemilihan presiden. Apalagi sekarang para capres udah ngumumin siapa cawapres mereka. Kalian penasaran gak sih gimana dinamika politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal? Kan yang kita tahu juga pemilu 1955 itu dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. ngerasa gak sih kondisi politik yang sekarang tuh beda sama kondisi politik pada awal kemerdekaan? beda dong, karena kan Indonesia masa itu baru aja merdeka. Jadi kita tuh kayak masih punya keresahan kalau Belanda ini mau menguasai Indonesia lagi. Jadi kita sering berganti sistem pemerintahan dan nggak sekonstitusi dengan Pancasila. Maksudnya nggak sekonstitusi itu gimana? Nah, maksudnya nggak sekonstitusi itu nggak sesuai dengan sistem pemerintahan yang kita pakai. Kalian ingat kan, kalau sumber dari segala sumber hukum yang mengatur jalannya roda pemerintahan di Indonesia itu UUD NRI tahun 1945. Nah, nggak sekonstitusi itu artinya nggak sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Kira-kira sejak kapan ya Indonesia ini mulai melakukan tindakan inkonstitusional ini? Nah, tindakan inkonstitusional ini dimulai pada saat keluarnya KNIP nomor 5 11 November tahun 1945. Mungkin Andika bisa jelasin isi maklumatnya. Jadi isi maklumat tersebut adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya presidensial menjadi parlementer. Sistem parlementer itu yang kabinet-kabinet itu kan, bukannya sistem pemerintahan kita itu presidensial. Iya benar, sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai sama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu presidensial, di mana presiden itu jadi kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Oh, berarti dulu kita punya Perdana Menteri dong. Kira-kira kenapa ya waktu itu kita ganti sistem pemerintahan? Mungkin tekanan dari Belanda kan? Ingat gak sih dulu Belanda tuh pengen banget diriin negara kita jadi negara serikat. Nah mungkin karena tokoh-tokoh pemerintah tuh pengen banget kita cepat-cepat merdeka, jadi ya mereka manut-manut aja. Oh, emang sistem pemerintahan parlementer itu bertahan sampai kapan? Sistem parlementer tuh lumayan singkat loh guys, kayak cuma berapa tahun doang. Ya mungkin karena nggak sesuai UUD NRI tahun 1945, jadi cuma bertahan beberapa tahun doang. Terus kita balik lagi ke presidensial setelah keluar dekret Presiden 1959. Jadi tonggak perubahan demokrasi Indonesia itu bermula ketika Belanda mengakui kedaulatan kita melalui konferensi meja bundar. Salah satu isi dari KMB adalah pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan UUD NRI pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Mungkin ada alasan lain mengapa para pendiri bangsa menerima perjanjian tersebut. Salah satunya adalah kayaknya mereka takut deh kalau kita bakal diagresi. Nah selain itu, salah satu pelaksanaan demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia itu, negara kita nggak lagi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi kita memakai undang-undang sementara tahun 1950. Kenapa kita memakai undang-undang baru untuk melaksanakan sistem pemerintahan? Karena sistem parlementer itu kan nggak lagi relevan dengan UUD 1945. Jadi pemerintah kita pada saat itu membuat undang-undang baru sebagai dasar untuk melaksanakan sistem pemerintahan. Pada masa pemerintahan sistem parlementer ada dua kepala yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Yang pertama adalah Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, pada masa itu sering terjadi jatuh bangun kabinet karena tersandung beberapa masalah dan menyerahkan mandat kepada Presiden. Masa demokrasi parlementer itu dijalankan oleh 7 kabinet. Yang pertama tuh ada kabinet Natsir, terus ada kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjojo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan yang terakhir itu ada kabinet Juanda.
Mungkin ada yang bisa jelasin duluan tentang kabinet naksir? Mungkin aku bakal ngejelasin dulu tentang Kabinet Naksir. Kabinet Naksir itu kabinet yang pertama menjabat pada 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1956. Naksir menginginkan kabinet yang dipimpin itu bersifat nasionalis dengan koalis dari berbagai partai. Tapi keinginan tersebut tidak terlaksanakan karena terjadi perebutan kursi terhadap PNI dan Masyumi. Akhirnya pada 20 Maret 1956, Naksir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Oke, kita lanjut ke Kabinet Sukiman ya. Kabinet ini resmi memerintah sejak 26 April 1951. Tapi Kabinet Sukiman ini nggak lama memerintahnya karena terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya itu politik luar negeri yang dikabarkan lebih condong ke negara-negara barat. Kondisi ini ditunjukkan dengan penandatanganan Mutual Security Act atau MSA. Terus pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman resmi menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Oke, sekarang kita lanjut ke kabinet yang ketiga. Kabinet yang ketiga ini adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini mulai menjabat sejak 30 Maret 1952. Jadi aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah mereka menerapkan zakat kabinet, yaitu menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Kemudian pada masa Kabinet Wilopo ini mereka mulai nggak stabil sejak terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Setelah itu akhirnya mereka menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijojo I atau yang lebih dikenal dengan Kabinet Ali Wongso. Prestasi yang dikenal banget dari kabinet ini itu adalah penyelenggaraan KAA yang menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Kabinet ini harus berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Pada tanggal 24 Juli 1955, Kabinet Ali Sastro Amijojo I mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Oke, sekarang Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap ini resmi menjalankan pemerintahan pada tanggal 12 Agustus 1955. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada tahun 1955. Pada pemilu pertama, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan oleh PPI. Nah, urutan partai pemenang di pemilu pertama ini adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Pemilu 1955 ini dianggap berhasil dan menjadi yang paling demokratis yang diselenggarakan di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Oke, selanjutnya Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastro Amijojo II sebagai formatur kabinet baru. Presiden Soekarno melantik Ali Sastro Amijojo pada 20 Maret 1956. Selanjutnya, kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastro Amijojo II karena terdiri dari PNI, Masyumi, dan NU. Pada kabinet ini, PKI tidak diterlibatkan keberadaannya karena ditolak oleh beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan Ki Hajar Ilham Khalid. Kabinet terakhir yang bakal kita bahas adalah Kabinet Karya atau yang lebih dikenal sebagai Kabinet Juanda. Kabinet ini tuh mulai menjabat sejak 9 April 1957. Keberhasilan dari Kabinet Juanda adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Terus pada masa pemerintahan Kabinet Juanda terjadi pergolakan besar yang disebut peristiwa Cikini. Jadi peristiwa Cikini ini membuat keadaan politik Indonesia jadi nggak stabil gitu. Terus Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1999. Dengan dikeluarkannya dekret presiden tersebut, berakhir pula masa pemerintahan Kabinet Juanda. Ngomong-ngomong tentang kabinet nih, politik di Indonesia pada masa itu tuh masih dipengaruhi sistem kepartaian nggak sih? Ya nggak sih, karena pada masa awal kemerdekaan itu kan pemerintah membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai wakil rakyat kan. Nah, sebagai wakil rakyat, keberadaan parlemen ini nggak bisa dipisahkan dari partai politik. Oleh karena itu, pemerintah berencana membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. Memasuki masa demokrasi liberal, sistem kepartaian yang diterapkan pemerintah Indonesia itu multipartai yang didasarkan dari maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Nah, sistem multipartai ini bertujuan untuk memudahkan kekuatan
perjuangan dalam meminta pertanggungjawaban dari barisan perjuangan. Dalam perkembangannya, partai politik pada masa liberal saling bersaing mencari kesalahan, bahkan ada yang saling menjatuhkan juga. Tapi bentar deh, partai-partai baru setelah dikeluarkan maklumat 3 November 1945 itu ada apa aja? Jadi partai-partai baru setelah dikeluarkannya maklumat 3 November 1945 itu ada Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Dari jatuh bangunnya kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal yang kita bahas hari ini, menurut kalian kenapa sih demokrasi liberal ini tidak bertahan lama? Jadi penyebab gagalnya demokrasi liberal hingga akhirnya dibubarkan itu adalah kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru. Tugas utama Dewan Konstituante itu kan merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Tapi pada perkembangannya, Dewan Konstituante ini belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Ada tahu nggak sih faktor-faktor apa aja yang menyebabkan kegagalan Dewan Konstituante ini? Jadi kegagalan konstituante itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perdebatan berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antar partai, dan yang terakhir adalah adanya desakan untuk menggunakan kembali UUD 1945. Kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dan konstituante harus menerima UUD 1945 tanpa perubahan. Pada akhirnya, Dewan Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, dari hal-hal yang udah kita diskusiin tadi, kan kita bisa tarik kesimpulan tuh bahwa setiap negara harus memiliki sistem pemerintahan yang jelas, birokrasi yang terstruktur, ditandai dengan adanya dasar negara konstitusi yang digunakan mulai dari lembaga terendah bahkan sampai lembaga tertinggi. Kalau birokrasi, lembaga pembuat dan pelaksana tidak konsekuen dengan konstitusi yang ada, buat apa membentuk sebuah konstitusi kalau akhirnya nggak dipakai? Nah, akhirnya selesai juga diskusi kita hari ini. Ya, ternyata kayak gitu ya politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Oke, mungkin segini aja podcast dari kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akan tetapi Kabinet Sukimen apaan tuh emang nih? Ya, kan sekarang lagi panas-panasnya sih. Apa namanya? Pemilihan presiden. Inkonstitusi. Demokrasi liberal hingga pada akhirnya dibubarkan itu karena kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru. Tugas utama Dewan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Apa sih? Makanya halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh tawa. Hai geng. Sensasi. Ketawa dulu makanya biar nanti pas ini nggak ketawa. Ayo. Wah. 1, 2, 3. Assalamualaikum.